Namaku Sekar. Aku dilahirkan pada malam Jumat Kliwon di sebuah rumah reyot di pinggiran desa Karangjati. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar tiada henti, dan ibuku meraung seperti hendak direnggut dari dunia. Konon, waktu aku lahir, seekor kucing hitam mati mendadak di teras rumah, dan nenekku, yang seorang dukun tua, bilang, anak ini lahir membawa celaka, tapi juga pintu kekuatan yang dahsyat. Ayahku seorang buruh tambang, keras dan pemarah. Ibuku, perempuan itu tak pernah benar-benar waras sejak kehilangan anak pertamanya, kakakku, lelaki kecil yang konon diculik makhluk halus ketika bermain di kebun pisang. Mereka bilang, itu akibat dosa keluarga kami. Leluhur kami dulu menjalin perjanjian gelap dengan bangsa lelembut demi harta, dan kamilah yang harus menanggung akibatnya. Sejak kecil, hidupku dipenuhi rasa takut. Setiap malam, aku tidur ditemani doa-doa nenek dan suara gamelan gaib yang entah datang dari mana. Kadang, aku terbangun karena mendengar namaku dipanggil dari luar jendela. Suara berat, dalam, dan penuh hasrat. Sekar, Sekar, waktumu sudah dekat. Aku tak pernah cerita pada siapapun. Siapa yang percaya pada anak kampung miskin yang bahkan tak punya sepatu ke sekolah? Tapi aku tahu, sejak umur 9 tahun, aku sudah mulai melihat dunia yang tak dilihat orang lain. Aku bisa melihat bayangan hitam berdiri di bawah pohon beringin, atau wajah pucat di balik sumur tua. Mereka melihatku juga. Mereka menungguku. Ketika aku lulus SMP, ayahku tewas tertimpa reruntuhan di lokasi tambang. Ibuku makin gila, mengurung diri dan memeluk boneka dari kain kafan yang katanya adalah kakakku. Aku kabur ke Jakarta dengan bus malam, hanya berbekal selembar kertas kuning berisi jampi-jampi dari nenek. Sebelum aku pergi, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca dan berkata, kalau kau ingin kaya dan siap membayar harganya, bacalah ini saat bulan mati. Aku meninggalkan desaku tanpa menoleh ke belakang. Dalam hati, aku bersumpah akan kembali, tapi bukan sebagai pecundang. Aku akan jadi orang kaya. Akan kubuktikan bahwa darah terkutuk ini bisa jadi kekuatan. Jakarta adalah kota yang buas, bau, got bercampur parfum mahal, dan tawa palsu menutupi jeritan batin manusia-manusianya. Aku bekerja serabutan jadi pelayan warung, bersih-bersih salon, hingga akhirnya jadi asisten di butik kecil milik seorang janda tua. Wajahku cukup menolong, katanya, tapi yang lebih menolong adalah keberanian. Malam-malam di kamar kos sempit, aku membaca kembali kertas jampi dari nenek. Setiap kata terasa seperti menggores jiwaku. Aku menunggu waktu yang tepat. Sampai suatu malam, bulan benar-benar menghilang dari langit. Tak ada bintang, tak ada suara, hanya detak jantungku dan desir angin dingin dari jendela retak. Dengan lilin merah dan bunga 7 rupa, aku mulai membaca mantra itu. Tanganku gemetar, udara berubah, dingin, dan tiba-tiba, waktu berhenti. Semua diam, lalu terdengar langkah berat, dalam, dan menyeret. Dari bayangan di pojok ruangan, ia muncul. Tinggi, berbulu lebat, matanya merah menyala seperti bara. Genderuwo, tubuhku tak bisa bergerak, tapi aku tidak takut. Entah kenapa, ada gairah aneh yang membuncah dalam dadaku, seperti dipanggil oleh bagian terdalam jiwaku yang selama ini terpenjara. Makhluk itu mendekat, nafasnya berat, aromanya seperti tanah basah dan bunga busuk. Tangannya besar, kasar, hangat menyentuh wajahku. Kau memanggilku, katanya dengan suara parau. Aku mengangguk. Apa yang kau inginkan? Kekayaan, kekuatan, hidup baru? Jawabku. Ia tersenyum. Senyum mengerikan. Tapi jujur, kau tahu harganya. Tubuhku, jiwaku, darahku. Ambillah. Malam itu, aku bersetubuh dengan makhluk gaib untuk pertama kalinya. Dan dunia tak pernah sama lagi. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh lemas dan selimut yang basah oleh keringat. Tapi bukan hanya tubuhku yang berubah. Ada sesuatu dalam diriku yang terasa lain lebih tajam,
lebih kuat, lebih gelap. Pandanganku jernih, dan segala suara di luar kamar terdengar seperti bisikan yang bisa kupilah satu persatu. Aku berdiri di depan cermin dan melihat mata yang berbeda. Mataku. Tapi ada cahaya merah samar yang memantul di sana. Wajahku lebih bercahaya. Rambutku tampak lebih hitam dan panjang. Seperti perempuan dalam lukisan keraton kuno. Tapi di balik kecantikan itu, ada kegelisahan yang mengendap. Aku telah membuka pintu yang tak bisa kututup kembali. 3 hari setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Tiba-tiba, pemilik butik tempatku bekerja menawarkan posisi manajer. Dengan gaji 4 kali lipat, pelanggan mulai datang lebih banyak. Dan mereka memandangku dengan takjub, seolah aku punya daya pikat yang tak bisa dijelaskan. Aku menerima semua itu dengan senyum. Tapi setiap malam, makhluk itu datang lagi. Ia tak selalu muncul dalam wujud yang sama. Kadang ia datang dalam mimpi. Kadang muncul di pojok kamar hanya dengan sepasang mata membara yang menatap dari kegelapan. Tapi tiap kali ia menyentuhku, tubuhku bergairah. Dan tiap kali ia pergi, aku merasa kosong. Ada malam-malam ketika aku menangis, merasa kotor, jijik, dan hampa. Aku mencoba melawan, berdoa, bahkan membakar kertas jampi itu. Tapi tak ada yang berhasil. Genderuwo itu tak hanya memilikiku, ia adalah bagian dari diriku sekarang. Sampai pada satu malam, aku berdiri di balkon apartemen baru yang mewah. Langit mendung, dan angin membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba ia muncul di belakangku. Dalam wujud manusia, tinggi, tegap, wajahnya gelap seperti arang. Tapi tampan dengan mata merah menyala. Kau mulai menyesal? Tanyanya. Aku diam. Jangan lupa, Sekar, kau yang memanggilku. Dan selama tubuhmu berdarah, aku akan ada dalam setiap desahmu. Aku ingin berteriak, tapi bibirku hanya gemetar. Sebab jauh di dalam sana, aku tahu aku menyukainya. Ketergantungan ini adalah candu, dan jiwaku mulai retak karenanya. Semuanya dimulai dari pemilik butik tempatku bekerja. Bu Narti, perempuan tua yang selama ini menjadi pelindungku. Satu-satunya orang yang memberiku kesempatan di kota besar. Tiba-tiba ia ditemukan tewas di kamar mandi butiknya sendiri. Tubuhnya biru kehitaman. Matanya melotot, dan lidahnya menjulur panjang seperti habis dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Polisi bilang serangan jantung. Tapi aku tahu, malam sebelum kematiannya, genderuwo itu datang padaku. Lebih liar dari biasanya. Nafasnya membakar telingaku, dan bisikannya menyebut-nyebut nama Bu Narti. Dia akan membatasi langkahmu. Katanya, dia tak pantas berdiri di atasmu. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Tapi seminggu kemudian, temanku sesama pegawai, Nita, mengalami kecelakaan aneh tertabrak truk padahal tak ada kendaraan sama sekali di jalan kosong itu. Kata saksi, tubuhnya hancur tak berbentuk. Dan malamnya, aku mimpi ia berjalan ke arahku sambil membawa kepalanya sendiri. Berbisik, kau sudah menjual kami. Aku tak bisa tidur. Tubuhku mulai menunjukkan perubahan. Di bawah cahaya remang, urat-urat di kulitku kadang terlihat seperti akar pohon yang hidup. Mataku kadang memerah, dan gigi taringku terasa menekan bibir saat sedang marah atau terangsang. Aku merasa haus, tapi bukan haus air atau makanan. Aku haus akan sentuhan dari makhluk itu. Setiap malam ia datang, terkadang dari dinding, dari cermin, atau bahkan dari balik tempat tidurku. Kadang ia hanya menatapku, mengelus rambutku seperti kekasih yang lembut. Tapi kadang, ia masuk ke dalamku dengan ganas, dengan kepemilikan penuh. Setelah itu, aku selalu merasa ringan. Seolah seluruh dunia tunduk di kakiku. Dan memang begitu adanya. Aku naik jabatan lagi. Investor berdatangan entah dari mana. Aku punya mobil, apartemen baru, dan perhiasan yang tak pernah aku impikan. Tapi tak ada yang gratis. Dan bayaran dari semua itu bukan hanya tubuhku, tapi jiwa-jiwa yang ada di sekelilingku. Aku menyadari pola itu. Setiap kali aku mencapai keberuntungan besar, seseorang yang dekat denganku pasti mati. Kadang orang yang
hanya menatapku dengan cemburu, atau mereka yang pernah berkata buruk tentangku. Semua perlahan menghilang, dan tubuhku semakin haus akan kematian. Suatu malam, aku mencoba bertanya saat makhluk itu muncul. Kenapa mereka semua mati? Ia menyentuh perutku dan berbisik, karena kau sedang tumbuh. Energi besar butuh ruang, butuh pengorbanan. Aku melihat ke arah perutku, dan untuk sesaat, aku merasa ada yang bergerak dari dalam sana. Hari-hariku menjadi campuran aneh antara kemewahan dan teror. Tubuhku tampak sehat, lebih segar dari sebelumnya. Tapi setiap pagi, aku merasa mual. Rasa lapar yang datang tak bisa ditenangkan oleh makanan manusia. Aku mencoba memakan daging mentah, dan untuk alasan yang tak ku mengerti, rasanya justru menenangkan. Aku mulai sering mengelus perutku tanpa sadar. Ada detak yang tak seharusnya. Ada, bukan detak jantung manusia, tapi seperti irama tanah basah yang merayap. Aku mencoba memeriksakan diri ke dokter, tapi hasil USG menunjukkan tidak ada apa-apa, kosong. Tapi aku tahu tubuhku tidak bohong. Setiap malam, mimpi-mimpiku semakin nyata. Aku bermimpi melahirkan di hutan lebat, dikelilingi sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka bernyanyi dengan bahasa yang tak ku mengerti, tapi nada mereka seperti mantra kuno. Di mimpi itu, tubuhku terbuka, dan dari rahimku keluar makhluk merah, berambut hitam pekat, dengan mata yang sama seperti dia. Aku terbangun dengan tubuh penuh darah, seolah mimpi itu nyata. Sprei berantakan, dan ada jejak tanah basah di lantai kamar. Aku tidak sendiri malam itu, tapi makhluk itu tidak berbicara lagi. Ia hanya muncul, duduk di sudut ruangan, memandangi perutku sambil bergumam dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti alam. Aku mencoba mengakhiri semuanya. Aku menenggak obat tidur dalam jumlah besar, mencoba melarikan diri dari kenyataan. Tapi aku justru terjebak dalam mimpi yang lebih mengerikan. Dalam mimpi itu, aku tidak bisa bangun. Aku diikat di atas batu altar, dan genderuwo itu bersama makhluk-makhluk lain mengelilingiku, menyembahku sebagai ibu dari sesuatu yang disebut janin agung. Ketika aku akhirnya sadar, aku berada di ranjang rumah sakit. Dokter bilang aku hanya kelelahan dan stres berat. Tapi aku tahu, mereka tak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dunia ini terlalu kecil untuk memahami kengerian yang bersarang dalam rahimku. Semenjak malam itu, tubuhku semakin aneh. Aku tak lagi bisa melihat pantulan diriku dengan jelas di cermin. Kadang yang kulihat hanyalah bayangan hitam atau wajah perempuan lain yang menangis. Aku mencoba menjerit, tapi suaraku teredam oleh bisikan dari dalam tubuhku sendiri. Bersiaplah, Sekar. Suara itu berkata, anakmu akan segera lahir. Hari itu hujan turun deras. Langit kelabu tanpa celah cahaya, seolah bumi menutup rapat rahasianya. Aku berdiam di dalam kamar, tak sanggup keluar. Setiap langkah terasa berat, seperti bumi menolakku sebagai makhluknya. Perutku yang secara medis tak terdeteksi mengandung apapun kini membesar drastis dalam hitungan hari. Kulitnya membiru, urat-uratnya berdenyut seperti akar hidup, dan rasa sakitnya bukan rasa sakit manusia. Aku mulai berhalusinasi, atau mungkin aku mulai bisa melihat realitas yang sebenarnya. Dinding kamarku mereka. Dari baliknya, aku melihat puluhan mata mengintipku. Mata-mata merah, besar, dan penuh hasrat menyaksikan proses kelahiran yang akan datang. Aku mencoba melarikan diri. Aku lari ke jalan, menerobos hujan dengan tubuh menggigil, hanya mengenakan daster tipis dan napas tak teratur. Orang-orang menatapku, heran, tapi tak satu pun menghampiri. Mereka melihatku, lalu menunduk ketakutan, seolah aku bukan manusia lagi. Aku sampai di sebuah musola tua. Di sana aku bersimpuh, menangis, memohon ampun, memohon dilepaskan. Tapi saat aku menyentuhkan dahiku ke lantai, lantai itu hangus. Uap hitam muncul dari kulitku. Aku mulai menjerit, dan dari rahimku, sesuatu bergetar dengan keras, seolah ingin keluar, ingin lahir. Kegelapan menelanku kembali. Aku terbangun di kamar kosku.
Tapi tidak seperti biasanya. Seluruh tembok dipenuhi simbol-simbol merah yang tampak terbakar. Lilin menyala sendiri di sudut ruangan, dan di tengah lantai terbentang genangan darah. Tubuhku tak bisa bergerak. Aku terbaring telentang. Dan di atas perutku, sosok besar itu hadir. Genderuwo. Ia tak bicara kali ini. Ia hanya meletakkan kedua tangannya di atas perutku dan mulai melantunkan sesuatu. Dan saat itulah rasa sakit terbesar dalam hidupku dimulai. Aku melahirkan, tapi yang keluar bukan bayi. Yang keluar adalah makhluk berwarna merah darah, dengan tangan kecil yang berjari panjang seperti akar, dan mata yang tak bisa diartikan penuh kegelapan. Makhluk itu menangis, tapi suaranya bukan tangis bayi. Itu adalah jeritan seluruh arwah yang pernah mati karena kutukan ini. Aku pingsan. Ketika sadar, makhluk itu sudah tak ada. Genderuwo duduk di sudut ruangan, menatapku. Anak kita telah lahir, katanya datar. Di mana dia? Tanyaku dengan suara gemetar. Ia sudah menyeberang. Dunia ini tak mampu menampung kekuatannya, tapi ikatanmu dengannya abadi. Aku hanya bisa menangis, tapi air mataku kini berwarna hitam. Sejak malam kelahiran itu, aku tak pernah sama lagi. Kulitku memudar menjadi pucat keabu-abuan, tapi anehnya tak tampak sakit. Rambutku tumbuh panjang tak terkendali, seperti akar hidup yang menjalar bebas. Mataku kadang tetap hitam seperti biasa, tapi di cermin, mereka memantulkan warna merah gelap seperti bara yang menyala dalam gelap. Aku tak lagi merasakan rasa lapar seperti manusia. Yang ku tahu, aku haus. Bukan haus makanan atau minuman, tapi haus rasa takut. Aku mulai berjalan di antara manusia seperti hantu yang tak mereka sadari. Tapi mereka merasa kehadiranku. Orang-orang yang duduk di sebelahku di halte perlahan bergeser. Anak-anak kecil menangis tanpa alasan saat aku lewat. Binatang liar mendesis padaku dari kejauhan. Namun yang paling mengejutkanku adalah kekuatanku. Aku pernah berdiri di tengah jalan, dihampiri pria mabuk yang berniat merampok. Sebelum ia sempat menyentuhku, tubuhnya terpental sejauh 5 meter, dan tulangnya patah seolah dipelintir dari dalam. Aku tidak menyentuhnya, aku hanya merasa terganggu, dan tubuhku merespon sendiri. Aku mulai bisa membaca pikiran orang. Aku tahu siapa yang membohongiku, siapa yang menyimpan dendam, siapa yang berniat buruk hanya dengan melihat mata mereka. Dan semakin aku menggunakan kekuatanku, semakin aku kehilangan diriku sendiri. Genderuwo itu masih datang tidak setiap malam. Tapi saat aku lengah, ia tidak lagi menyentuhku seperti dulu. Ia hanya berdiri, mengamati, dan kadang berbicara tentang hal-hal yang tak kupahami. Dunia ini perlahan akan runtuh, dan kau akan jadi jembatannya. Aku ingin membantah, tapi bagaimana? Di dalam diriku, suara lain mulai muncul. Suara perempuan, suara yang menyatu denganku. Ia berkata, ia adalah bagian dari garis darahku. Roh leluhur yang pernah juga membuat perjanjian dahulu kala. Dan sekarang, aku adalah warisannya. Semakin hari, aku merasa kuat dan rapuh pada waktu yang bersamaan. Aku bisa menyembuhkan luka dengan menyentuhnya. Tapi aku juga bisa membunuh hanya dengan bisikan. Aku tak tidur lagi, karena dunia mimpiku terlalu penuh dengan suara-suara dari alam lain. Yang tersisa dari sekar yang lama hanyalah nama. Aku tahu, waktuku di dunia manusia semakin pendek. Dan sebelum itu terjadi, aku harus memilih, terus menjadi alat dari kegelapan, atau mencari jalan untuk mengakhiri semua ini. Meski harus menantang takdir. Langit Jogja sore itu mendung, dan aroma tanah basah menyambutku saat aku turun dari kereta. Aku kembali ke tanah Jawa bukan sebagai perempuan kota yang sukses, tapi sebagai warisan hidup dari kutukan tua. Tujuanku satu, mencari asal mula perjanjian ini, dan jika mungkin, mematahkannya. Aku menuju Dusun Watuesi, sebuah desa tua di lereng Gunung Merapi, tempat nenek buyutku berasal. Kata nenek dulu, tempat itu pernah jadi lokasi pasar gaib, tempat para leluhur menjual janji dan tubuh demi kekuatan. Di sana aku berharap bisa menemukan jawaban. Saat tiba di sana, penduduk tak ada yang berani menatap mataku.
Seorang kakek tua di pinggir jalan berbisik lirih. Anak gunung sudah kembali, Banyu Ireng sudah bangkit. Aku tidak mengerti, tapi aku terus berjalan hingga ke sebuah rumah panggung reot milik Mbah Ijah dukun sepuh yang konon masih menjaga warisan ilmu leluhur. Mbah Ijah menatapku lama. Kau mirip dia, putri rawat jagat, yang darahnya dicampur tanah kuburan dan air kembang durjana. Ia tak meminta penjelasan. Ia sudah tahu siapa aku. Dalam sebuah ritual malam, ia membakar dupa dan membaca kidung kuno. Dalam kabut dupa itu, aku melihat masa lalu. Sosok perempuan berparas mirip denganku, bersetubuh dengan makhluk raksasa di tepi sungai hitam. Suara-suara ribuan makhluk berdoa di sekelilingnya. Lalu bayinya makhluk bersayap dan bercakar api diangkat ke langit. Dia leluhurmu, kata Mbah Ijah. Dia yang pertama membuat perjanjian. Dan kini kau adalah kelanjutannya. Aku menangis. Bisakah dihentikan? Mbah Ijah menggeleng. Perjanjian darah tak bisa dihapus, tapi bisa diikat, dibelokkan jalurnya. Ia memberiku seutas benang merah dan pisau kecil dari tulang. Kau harus kembali ke tempat kelahiran anakmu, buka jalur antara dunia, dan bawa dia kembali. Tapi jangan lawan dengan amarah, lawan dengan kesadaran. Hanya ibu yang bisa menjinakkan anaknya. Aku pulang dengan harapan kecil, tapi tegas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku kembali ke tempat semuanya dimulai. Kamar kos sempit yang kini kosong, berdebu, dan dingin meski tak ada angin. Lilin-lilin merah yang dulu menyala sendiri telah mati, tapi jejaknya masih ada di dinding, di lantai, bahkan dalam napasku. Aku duduk di tengah ruangan, membuka gulungan benang merah dari Mbah Ijah. Satu persatu aku lilitkan di lingkar tubuhku, membentuk garis yang menghubungkan langit dan tanah. Pisau tulang itu ku genggam erat, dan saat malam benar-benar jatuh, aku mulai membacakan kidung dari darah leluhur. Tanah bergetar, udara mendadak berat, cahaya di luar jendela menghilang, digantikan bayangan hitam yang berkumpul perlahan. Suara-suara kuno, seperti napas parah, arwah, mengelilingiku. Dari pusat lingkaran itu, kabut merah muncul, lalu ia datang. Anak itu, bukan bayi, bukan juga bocah. Ia berjalan dengan tubuh kecil, tapi bayangannya menjulang besar di dinding. Matanya menyala merah, dan dari punggungnya tumbuh bayangan sayap. Ia tidak bicara, tapi suaranya langsung muncul di kepalaku. Ibu, kenapa memanggilku kembali? Hatiku tercekat. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku kaku, karena kau bagian dari tubuhku, dan aku tak akan biarkan dunia ini hancur oleh darahku sendiri. Ia tertawa, dan tawa itu mengguncang seisi kamar. Terlambat, dunia ini telah merindukan kehancuran. Aku hanya memenuhinya. Angin bertiup dari segala arah. Bayangan makhluk-makhluk mulai bermunculan di sudut-sudut ruangan. Tapi aku tetap duduk, membacakan kidung dari darah, dari hati, bukan dari kekuatan. Suara-suara itu menggema, beradu dengan jeritan arwah. Anak itu maju. Kalau kau tak melawan, maka kau akan menjadi tubuhku. Aku akan hidup dalam ragamu selamanya. Aku menggenggam pisau tulang, tapi bukan untuk menyerang. Aku goreskan di telapak tanganku. Darahku jatuh ke lantai. Lingkaran api terbentuk, dan aku berdoa. Bukan doa pengusilan, tapi doa penerimaan. Kalau kau memang anakku, maka ikatlah dirimu pada kasih, bukan pada kekuasaan. Makhluk-makhluk itu mundur, jeritan meredah, dan si anak menangis. Bukan jeritan arwah kali ini, tapi tangis anak yang kehilangan arah. Aku meraihnya, memeluknya, dan tubuhnya mulai larut dalam pelukanku, menjadi sinar kecil, lalu hilang. Kamar menjadi hening, benang merah terbakar perlahan, dan aku terbaring, kelelahan, tapi utuh. Sudah sebulan sejak malam itu, sejak kamar kosku menjadi altar terakhir untuk mengakhiri warisan kutukan yang telah turun-menurun. Sejak tubuhku menjadi perantara antara dunia ini dan dunia yang tak terlihat. Dunia kembali tenang, tapi tidak dengan diriku. Aku pindah ke tempat yang jauh dari keramaian. Sebuah rumah kecil di pinggiran Magelang, dikelilingi sawah dan suara jangkrik yang menenangkan. Tak ada cermin di rumahku,
Tak ada benda elektronik, hanya buku-buku kuno, dupa, dan ketenangan yang sesekali diusik mimpi. Orang-orang di desa memanggilku Mbak Kyu Sekar. Mereka tidak tahu siapa aku. Hanya segelintir yang pernah melihat bayangan hitam menyelinap ke atap rumahku saat tengah malam. Tapi mereka diam, karena anehnya, sejak aku datang, tak ada lagi yang kerasukan. Tak ada lagi kematian ganjil. Anak-anak berhenti mengigau, dan sawah tak pernah gagal panen. Aku tak lagi mencari kekayaan, tapi uang datang sendiri dari usaha butik lamaku yang masih berjalan secara otomatis. Seolah dunia belum mencabut segala fasilitas duniawinya dariku. Tapi aku tak tertarik. Yang sering datang adalah pertanyaan tentang apa arti hidup setelah semua yang kulalui. Tentang batas antara manusia dan makhluk gaib. Tentang cinta dan pengorbanan. Dan yang lebih dalam lagi, tentang peran seorang ibu pada anak yang tak pernah tumbuh di dunia ini. Terkadang, saat malam tiba, aku duduk di teras, memandang langit yang kini tak lagi membuatku takut. Di sudut gelap, aku kadang merasa kehadiran, kecil, sebuah cahaya merah lembut. Ia tak bicara, tapi aku tahu. Ia bahagia di tempatnya kini, dan aku tidak sendiri. Mungkin aku bukan manusia sepenuhnya, tapi aku memilih untuk hidup seperti satu. Menjaga batas, menjaga cinta, dan menjaga hening setelah badai.